Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian pada hari ini tetap diberikan sehat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari penyakit yang sekarang sedang pandemi yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya diberikan sehat. Untuk saat ini, untuk mata pelajaran bahasa Sunda ini, Bapak akan mengulang kembali, membuat rangkuman dari pelajaran pengajaran pertama tentang paguneman ini. Setelah itu nanti kalian pahami ya, tentu saja karena ini sudah diajarkan kepada kalian, walaupun hanya melalui daring. Semoga nanti pada saat ulangan hariannya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Baik, kalau begitu Bapak mulai saja mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari secara daring. Ini tentang paguneman. Paguneman itu kalau di dalam bahasa Indonesia namanya adalah percakapan ya. Ini biasanya bagaimana beberapa orang itu ngobrol ya, ngawangkong, silih tempas begitu ya, dengan menggunakan kalimat langsung. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia paguneman ini biasa disebut dengan percakapan. Nah, lalu ada dua macam paguneman ya. Percakapan ini dalam bahasa Sunda ada dua macam. Yang pertama itu adalah paguneman resmi ya. Ini seperti diskusi ya, diskusi atau kita misalnya sedang di dalam kelas itu kalau dalam bahasa Sunda ini namanya sawala ya, diskusi. Ini merupakan paguneman yang resmi, percakapan yang resmi. Lalu yang keduanya adalah paguneman yang tidak resmi. Di sini paguneman tidak resmi itu adalah seperti kita berbicara dengan teman-teman ya, atau ngobrol dengan saudara, dengan orang tua, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menulis paguneman ini? Nah, paguneman itu ditulis menggunakan kalimat langsung, artinya dengan kaidah-kaidah penulisan kalimat langsung, di mana ada tanda di depannya, ada tanda petik begitu ya, diakhiri dengan tanda petik begitu di belakang kalimat langsungnya. Hanya yang membedakan paguneman dengan kalimat langsung itu untuk penulisan nama yang berbicara itu setelahnya diberikan tanda titik dua. Nah, contohnya misalnya si Panji ini berbicara Panji titik dua. Nah, baru kalimat langsungnya. Nah, sedangkan pada kalimat langsungnya sendiri misalkan naon per bahasa Sunda teh, nah itu diberikan tanda kekenteng kalau dalam bahasa Sunda. Nah, bahasa Indonesia itu tanda petik seperti itu. Lanjut dengan unsur-unsur tata krama di dalam paguneman ya. Unsur-unsurnya apa saja? Dalam paguneman ini ada beberapa aturan dan panduan yang perlu diperhatikan supaya paguneman itu berlangsung dengan baik ya, dimengerti apa maksudnya. Nah, aturan panduan yang dimaksud itu pertama, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Kita harus mendengarkan sampai dengan lawan bicara itu selesai. Kemudian menjawab pertanyaan dari orang lain itu ngentep sereh gitu. Jadi harus jelas maksudnya. Nah, selanjutnya menguasai jejer paguneman. Jadi tema percakapan ini apa? Jadi jangan sampai ke sana kemari yang dibicarakan tentang A malah ngelantur ke B, C dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah jangan atau harus menjaga perasaan lawan bicara. Ya, jangan ulah nyigeg perasaan nuker diajak nyerita begitu. Lalu selanjutnya suara kita tuh vokalnya harus jelas. Jangan pelan, terlalu pelan, atau jangan juga terlalu keras begitu. Lalu pilihlah kata-kata yang baik yang disesuaikan dengan lawan bicara kita. Tentu saja misalnya seperti kita berbicara dengan orang tua, itu tidak akan sama ketika kita berbicara dengan teman-teman kita. Seperti itu. Nah,
urang lajengkeun deui kana bahasan anu salajengna. Teras salajengna eta ngeunaan tata krama dina nelepon. Janten paguneman ieu nya percakapan ini tidak hanya saja secara langsung berhadap-hadapan. Pada saat ini di mana sudah berkembang teknologi sehingga kita tidak hanya bercakap-cakap itu sambil berhadap-hadapan, tetapi kita bisa menggunakan alat-alat lain seperti telepon, HP, ya, bahkan internet. Nah, jadi apa saja tata krama di dalam menelpon ini ya supaya tidak ada kesalahpahaman dan terjalin atau apa namanya kita bisa melakukan percakapan dengan baik melalui telepon. Pertama itu adalah kita mengatakan halo atau salam ya seperti assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Nah kemudian jangan terlalu banyak kita misalkan mengatur napas karena atau karena terlalu dekat misalkan kita telepon tadi HP kita sehingga napas kita terdengar sangat keras sekali di di HP lawan bicara kita begitu. Jadi jangan banyak bernafas yang terlalu keras, gitu. Artinya kita harus bisa mengatur nafas. Nah selanjutnya jangan lupa menanyakan identitas ya kepada lawan bicara kita ini dengan siapa, maaf ini dengan siapa seperti itu. Karena bisa saja misalnya kita mau melakukan nelpon kepada si A atau si B yang ngangkat itu bukan yang bersangkutan. Lalu bagaimana nada bicara kita ketika menelpon juga harus dengan nada yang baik ya, dengan nada yang yang teratur begitu. Jadi jangan sampai nada bicara kita itu tinggi seperti marah-marah begitu. Nah, lalu jaga temponya, jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga ya. Kemudian jangan lupa mencatat apabila misalnya ada pesan untuk kita ataupun untuk orang lain yang ketika nelpon itu misalkan lawan bicara itu menitipkan pesan misalkan. Bisa saja kan lawan bicara itu mau bicara dengan orang tua kita atau saudara kita lalu kita yang mengangkat. Nah, jangan lupa menuliskan pesan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita supaya nanti bisa jelas tersampaikan kepada yang bersangkutan. Lalu kalau sudah menelpon, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Dan jangan lupa juga mengucapkan salam. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir ya, jangan menutup kita duluan kalau bukan kita yang menelpon. Artinya siapa yang menelpon duluan, maka itulah yang pertama kali menutup telepon seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan tata krama atau undak usuk basa ya di dalam bahasa Sunda. Nah, tata krama atau undak usuk basa ini dalam tata krama bahasa Sunda itu bagaimana kita berbicara secara sopan ya, menggunakan bahasa yang baik ya. Bagaimana kita menerapkan berbicara dengan lawan bicara kita ya di dalam bahasa Sunda itu supaya menggunakan yang baik ya. Jangan sampai menggunakan bahasa Sunda yang kasar gitu ya atau terlalu halus juga barangkali ya. Nah di Tatar Sunda itu pelajaran tentang undak usuk basa ini sudah diajarkan dari SD ya, terutama di Jawa Barat ya, khususnya di Jawa Barat ya, bahkan kita walaupun bahasa sehari-harinya Indonesia tetap belajar bahasa Sunda ya, belajar undak usuk basa. Nah dalam berkomunikasi memang boleh-boleh saja sih ya. Yang penting kedua belah pihak ini dapat memahami apa yang kita ucapkan. Tetapi kalau secara etika atau tata krama, asal bicara itu tidak sopan lah. Artinya tetap kita harus menjaga undak usuk bahasa tersebut. Kita lanjutkan kembali materi tentang paguneman ini. Ya ini sesi yang terakhir.
yaitu mengenai wangun tata krama bahasa Sunda ya, bentuk daripada tata krama bahasa Sunda ini. Nah, ini ada 3 macam bentuk daripada tata krama bahasa Sunda, yaitu bahasa lemes, bahasa loma atau bahasa kasar, dan yang terakhir itu bahasa yang kasar sekali begitu ya. Jadi ada 3 bagian. Pertama adalah bahasa lemes hormat. Ini digunakan ketika seseorang menggunakan bahasa yang halus ya. Ini misalkan bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua ya, atau yang baru kita kenal. Apalagi jika ditambah dengan intonasi kita yang baik ya, lalu mimiknya, ekspresi wajah kita, lalu gestur tubuh kita ya, akan menjadi atau menaikkan citra diri kita. Nah, oleh karena itu eh, harus kita pahami di dalam bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang baru kita kenal ya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang seperti kita layaknya kepada teman kita seperti itu. Nah, ini contohnya adalah misalkan simkuring nuju neda, bapak angkat ke kantor, udin nuju ngabantul kursi. Ini adalah contoh bahasa yang halus, yang lemes, hormatnya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah bahasa wajar ya. Bahasa wajar itu artinya ketika kita menggunakan eh, atau bercakap-cakap dengan teman akrab kita ya. Nah, ini biasanya namanya itu atau istilahnya wangun dalam tata krama bahasa Sunda ini disebut bahasa wajar atau bahasa loma. Ini contohnya adalah adikuring keur mawa kursi di ruang tamu, udin keur dahar jeung babaturan, udin keur nginjem buku kapustakaan, isu kuring rek indit kabatung. Nah, ini contoh-contoh bahasa yang wajar atau loma digunakan ketika kita sedang ngobrol dengan orang yang satu yang akrab dengan kita atau seusia dengan kita seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahasa kasar. Ini bahasa kasar ini umumnya dipakai untuk binatang ya, kepada hewan gitu ya. Tapi ini sering juga ketika sedang marah gitu ya, ada kesan tidak sopan ya, kalau menggunakan tingkat bahasa ini. Oleh karena itu ketika walaupun kita sedang marah tetap dijaga, jangan sampai menggunakan kata-kata yang tidak semestinya kita lakukan. Nah, ini contohnya misalkan ya, yang ada ngaran aing Asep asal ti ujung burung Bandung ka Jakarta rek nyiar ubar lapar ari siasa. Nah, ini contoh yang tidak baik, yang tidak gunakan, yang tidak boleh kita gunakan ya. Apalagi ini berbicara dengan orang yang baru kita kenal atau orang yang lebih tua begitu. Nah, ini jadi beberapa contoh bahasa loma dan bahasa lemes ini bisa kalian pelajari contohnya, kata-katanya di dalam buku Simpai Bahasa Sunda ini di halaman 6 dan 7 ya. Silahkan dilihat mana perbedaannya, mana yang untuk bahasa yang kasar, mana yang loma. Seperti itu di halaman 6 dan 7 ya. Itu saja yang bisa sampaikan rangkuman pada saat ini ya. Semoga kalian paham, dan kalau nanti ada hal yang perlu ditanyakan bisa kita bahas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.